Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai peredaran darah manusia dan fungsinya. Ya. Kita tahu di dalam tubuh kita mengalir darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini adalah contoh gambar darah kalian apabila dilihat dengan mikroskop ya. Ada yang namanya sel darah merah ini yang kayak donat bentuknya. Kemudian sel darah putih ini yang warnanya agak cerah, agak putih ini. Kemudian keping darah ini yang kecil-kecil. Kemudian juga ada plasma darah. Nah, ini adalah gambar apabila darah kalian dilihat dengan mikroskop. Isinya kayak begini nih ya. Ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Nah, di dalam tubuh kita, darah itu berguna banyak sekali ya. Plasma darah ini fungsinya adalah untuk membuat atau membentuk darah merah. Jadi kalau kalian terluka, tergores, jatuh keluar darah, nah itulah darah sebenarnya. Tapi dalam darah itu ada plasma darah ya. Plasma darah ini fungsinya adalah untuk mengangkut air dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian nomor 2 adalah alat mengangkut oksigen dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian alat mengangkut sari makanan dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut hasil oksidasi atau pembakaran untuk dibuang melalui alat ekskresi. Alat ekskresi itu ada alat pembuangan yang tidak kita pakai. Umpamanya kalau kamu buang air kecil atau BAB atau keluar keringat, itu salah satu saluran pembuangan dalam tubuh kita. Kemudian plasma darah adalah untuk mengangkut getah hormon dari kelenjar buntu. Itu yang ada di dalam tulang belakang kita atau tulang yang ada di belakang sini ya. Kemudian menjaga temperatur suhu tubuh, mencegah infeksi dengan sel darah putih, antibodi, supaya penyakitnya tidak menyerang tubuh kalian. Itu biasanya tentara ya, tentara dalam tubuh kita untuk melawan penyakit, kuman penyakit. Kemudian mengatur keseimbangan asam dan basa tubuh kita ya. Itu fungsi plasma darah banyak sekali. Kemudian darah manusia itu yang ada di dalam tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala, kecuali rambut sama kuku kita nggak ada darahnya, makanya seringkali dipotong ya. Untuk rambut kadang-kala ke salon dipotong, kemudian kuku kalau udah panjang dipotong, nah itu tidak ada aliran darahnya ya. Fungsi darah pada manusia itu mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Jadi dari makanan dari kepala sampai ujung kaki diedarkan ini oleh darah. Jadi ibaratnya darah itu angkot atau alat-alat pengangkutan. Kemudian menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Kalau kalian jatuh, lututnya terluka, kalian teriris atau tergores oleh benda tajam, pisau, kawat, atau beling, nah itu nanti bagian keping darah yang akan menutup. Kemudian mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel darah merah. Kemudian membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh darah putih. Kemudian menjaga kestabilan tubuh. Itu fungsi darah. Nah, ini adalah gambar peredaran darah manusia yang dipompa oleh jantung. Nah, yang merah ini adalah darah yang mengandung oksigen atau udara segar. Kemudian yang biru ini yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Nah, itu nanti dibalikin ke jantung lagi untuk ditukar, untuk diganti dengan yang ada oksigennya. Nah, paru-paru ini fungsinya menyuplai oksigen ke dalam darah. Kemudian ada lagi mengalirkan darah ke yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru menuju jantung. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ini yang biru ya, membawa darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida atau zat asam arang ke paru-paru. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Kemudian bilik kanan memompa darah kotor dari
jantung menuju paru-paru ini dalam tubuh kalian tuh. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa sama itu ya. Nah, ini adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki nama-nama pembuluh darah semua ada di dalam tubuh kalian nih, ya. Pembuluh darah kepala, paru-paru, batang nadi, arteri usus besar semua di sini dituliskan kalau kalian lihat ya. Jadi dalam tubuh kita itu ternyata mengalir darah banyak sekali dan berputar terus selama kita hidup. Nah, ini sistem peredaran darah manusia. Ya. Ini sistem peredaran darah kecil. Ini yang dari sini doang. Nah, ini peredaran darah besar. Ya. Ini yang biru kaya karbon dioksida atau zat asam arang atau CO2. Kalau yang merah kaya oksigen. Ya, nih. Nih, jalur sirkulasi darah segar. Nih, jalur sirkulasi darah lama atau banyak CO2-nya ini. Nih, kalau di gambar kalian ini yang sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Pembuluh darah kepala, tubuh bagian atas dan tangan, vena paru-paru, batang nadi, arteri pencernaan usus besar, arteri ginjal, itu yang darah bersih. Kemudian pembuluh darah leher, banyak sekali ini kalau kalian lihat ya. Nah, ini adalah yang hitam, yang ada panahnya hitam ini darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan yang darah panah biru ini adalah peredaran darah yang banyak mengandung oksigen. Nomor 1 serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, vena, arteri, tubuh, paru-paru, kepala, tangan, dan seterusnya. Ini adalah contoh peredaran darah dalam tubuh kita ya. Kalian ingat, kalian cermati, ini bahwa dalam tubuh kita itu banyak sekali darah yang mengalir dari ujung kepala, ujung kaki, mengangkut sari makanan, mengangkut oksigen, membuang sisa-sisa pembakaran dalam tubuh. Ini lebih detail lagi, lebih rumit lagi, bahwa otot-otot dalam tubuh kita yang darah dipompa oleh jantung itu kayak begini nih anak-anak ya, sangat rumit sekali ya, sangat banyak sekali. Nanti akan kalian pelajari selanjutnya waktu kalian mungkin di SMP atau kelas 6 atau bahkan SMA, atau mungkin kalian yang bercita-cita menjadi seorang dokter, seorang entah dokter apapun pasti akan mempelajari mengenai ini karena berhubungan dengan darah ya. Dan kita tahu bahwa darah adalah alat pengangkutan yang paling penting dalam tubuh kita. Kita terkuras terus nangis, keluar darah. Kadang kita teriris tangan kita, jari kita, keluar darah. Nangis ya. Kemudian mama obatin pakai obat merah atau Hansaplast. Kemudian kalau adikmu yang jatuh, kamu yang mengobati. Kamu yang memberi obat luka, entah betadin, entah obat merah atau Hansaplast itu kamu ya. Itulah darah. Tapi ingat kalau kalian terluka, yang keluar darahnya itu adalah darah kotor. Jadi tidak usah takut. Darah kotor itu darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau darah yang banyak mengandung CO2. Nah, itu oleh sumsum tulang belakang yang ada di belakang punggung kita, itu terus-menerus darah akan diproduksi, akan dibuat. Itu pabriknya darah dalam tubuh kita. Selama kita hidup, dia akan memproduksi, dia akan membuat darah kita untuk selalu ada. Itu adalah fungsi dari sumsum tulang belakang yang ada dalam tubuh kita. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan Pak Yanto. Jangan dicermati ya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan menghubungi Pak Yanto ya, mau lewat WA boleh, telepon boleh. Terima kasih anak-anak dan selamat berjumpa lagi.